Kamis Putih. Di Minggu Paskah, beberapa denominasi gereja merayakan Hari Raya Kamis Putih. Tapi, apa makna Kamis Putih? Alkitab memang tidak memerintahkan ataupun melarang merayakan Hari Kamis Putih. Kamis Putih sendiri mengacu pada peristiwa yang terjadi 1 hari sebelum Yesus disalib. Peristiwa pertama adalah perjamuan akhir. Oleh sebab itu, beberapa denominasi gereja melakukan perjamuan kudus di hari Kamis Putih, seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-19 sampai 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Selanjutnya dilanjutkan dengan peristiwa Yesus membasuh murid-muridnya yang tertulis di Yohanes pasal 13 ayat yang keempat sampai. Jumat Agung. Menjelang Paskah, gereja merayakan hari Jumat Agung. Tapi, apa makna dari Jumat Agung? Jumat Agung sendiri mengacu pada peristiwa di hari sebelum Paskah, yang dimulai dari Yesus ditangkap, dihadapkan kepada Pontius Pilatus, disiksa, diberi mahkota duri, berjalan salib, dipaku di atas kayu salib, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bagi orang Kristen, hari Jumat sebelum Paskah disebut Jumat Agung karena mengingat dampak peristiwa di hari itu, yaitu Kristus mati untuk umat manusia. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Bagi para murid-murid saat itu, kematian Yesus adalah akhir. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati sebagai bagian dari rencana Allah yang mulia, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus mati untuk menggantikan kita yang seharusnya mati karena upah dari dosa kita. Sehingga di hari Jumat Agung kita mengingat bagaimana keagungan Tuhan Yesus yang bersedia mati menggantikan kita, supaya kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Selamat merayakan Jumat Agung. Untuk mendengarkan beberapa penyampaian dan pengumuman. Pertama, Jumat Agung. Menjelang Paskah, gereja merayakan hari Jumat Agung. Tapi, apa makna dari Jumat Agung? Jumat Agung sendiri mengacu pada peristiwa di hari sebelum Paskah, yang dimulai dari Yesus ditangkap, dihadapkan kepada Pontius Pilatus, disiksa, diberi mahkota duri, berjalan salib, dipaku di atas kayu salib, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bagi orang Kristen, hari Jumat sebelum Paskah disebut Jumat Agung karena mengingat dampak peristiwa di hari itu, yaitu Kristus mati untuk umat manusia. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Bagi para murid saat itu, kematian Yesus adalah akhir. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati sebagai bagian dari rencana Allah yang mulia. Sabtu Suci. Hari Sabtu antara Jumat Agung dan hari Paskah biasa dirayakan oleh sebagian gereja sebagai hari Sabtu Sunyi atau hari Sabtu Suci. Tapi, apa makna hari Sabtu Suci? Alkitab memang tidak memerintahkan ataupun melarang hari Sabtu Suci. Sedangkan
hari Sabtu Suci sendiri dimulai dari kata terakhir Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu kata "sudah selesai". Kata ini menandakan bahwa tugas penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib telah berakhir. Dan selanjutnya, Matius pasal 27 ayat 59 dan 60 berkata, "Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia." Sehingga Sabtu Suci diperingati sebagai hari Tuhan Yesus Kristus beristirahat di dalam perut bumi, dan dianggap sebagai hari kegelapan dunia tanpa pengharapan akan kebangkitan Kristus. Sama seperti para murid yang berlari, bersembunyi, ketakutan, bingung, dan bahkan depresi, seperti yang tertulis di Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19a. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sehingga hari Sabtu Suci adalah hari di mana kita merayakan, atau lebih tepatnya merenungkan kembali makna dari kematian Yesus Kristus bagi hidup kita. Selamat merayakan dan memperingati hari Sabtu Suci. Sabtu Suci. Hari Sabtu antara Jumat Agung dan hari Paskah biasa dirayakan oleh sebagian gereja sebagai hari Sabtu Sunyi atau hari Sabtu Suci. Tapi, apa makna hari Sabtu Suci? Alkitab memang tidak memerintahkan ataupun melarang hari Sabtu Suci. Sedangkan hari Sabtu Suci sendiri dimulai dari kata terakhir Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu kata "sudah selesai". Kata ini menandakan bahwa tugas penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib telah berakhir. Dan selanjutnya, Matius pasal 27 ayat 59 dan 60 berkata, "Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia." Sehingga Sabtu Suci diperingati sebagai hari Tuhan Yesus Kristus beristirahat di dalam perut bumi, dan dianggap sebagai hari kegelapan dunia tanpa pengharapan akan kebangkitan Kristus. Sama seperti para murid yang berlari, bersembunyi, ketakutan, bingung, dan bahkan depresi, seperti yang tertulis di Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19a. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sehingga hari Sabtu Suci adalah Paskah. Setiap orang Kristen tentu merayakan Paskah di gereja. Tapi, apa makna Paskah sebenarnya? Bagi bangsa Yahudi, hari raya Paskah adalah hari raya terpenting. Hari raya Paskah adalah peringatan kemurahan Allah atas pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Perbudakan di tanah Mesir diakhiri dengan tulah ke-10, yaitu kematian bagi seluruh anak sulung di tanah Mesir. Tapi Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dengan cara memerintah mereka untuk mengoleskan darah domba jantan di ambang pintu rumah mereka, seperti yang tertulis di kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu
dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Paskah yang berasal dari bahasa Ibrani Pesak bermakna melewati. Allah melewatkan kematian dari bangsa Israel karena melihat darah domba yang ada di atas ambang pintu rumah bangsa Israel. Peristiwa ini adalah bayangan tentang darah Kristus yang tercurah sebagai anak domba Allah yang dijadikan korban penebus dosa sekali untuk selamanya. Penebusan manusia dari jerat dosa hanya bisa dilakukan dengan darah Kristus. Darah sebagai lambang kehidupan telah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Sedangkan saat ini kita memaknai Paskah sebagai tanda bahwa kita telah ditebus lunas dari perbudakan oleh dosa. Seperti tertulis di Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan